Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Amsal pasal 10 ayat 13 dan 14. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Jepang adalah negara yang memiliki banyak tradisi. Di antara sekian banyak tradisi itu, kita mungkin sudah pernah mendengarnya. Misalnya, ikebana, seni merangkai bunga. Orang Jepang percaya bahwa bunga adalah tempat bersemayamnya para dewa. Itu sebabnya tradisi itu dijaga dan dipelihara. Ada juga tradisi matsuri, yakni festival yang biasa diselenggarakan di musim panas. Tradisi ini merupakan kegiatan bersembahyang agar keinginan dan harapan mereka terwujud. Mungkin kita sudah tahu dan tidak asing dengan beberapa tradisi lainnya, seperti minum teh atau kabuki. Tapi apakah kita tahu tradisi ubasute? Ubasute adalah tradisi membuang orang yang sudah tua ke gunung atau ke hutan yang terpencil. Tapi tradisi ini lebih dikenali sebagai cerita rakyat dan tidak diketahui apakah dipraktikkan atau tidak. Namun ada kasus-kasus di mana praktik semacam ubasute dilakukan. Pada tahun 2015, seorang pria menjadi tersangka sebab beberapa tahun sebelumnya dia diduga meninggalkan kakak perempuannya yang cacat di lereng gunung supaya mati. Demikian juga di tahun 2018, seorang wanita meninggalkan ayahnya di stasiun layanan jalan raya. Ada cerita menarik mengenai ubasute ini, dan ada beberapa versi kisah. Di salah satu versi diceritakan ada seorang nenek yang hendak dibuang ke gunung oleh anak lelakinya. Saat itu cucu-cucunya juga ikut serta. Sang nenek digendong dalam sebuah keranjang. Sampai di tempat yang dituju, nenek itu diturunkan dan akan ditinggalkan. Namun ketika anak dan cucunya hendak melangkah pergi, sang nenek berkata, "Cuk, bawalah keranjang ini. Kalian nanti akan membutuhkannya untuk membuang ayahmu." Pria itu tertegun dan kembali membawa pulang ibunya. Kata-kata bijak yang keluar dari mulut wanita tua itu menyelamatkan dirinya. Kitab Amsal menuliskan banyak pengajaran mengenai berkata-kata. Bagian yang kita baca pagi ini mengungkapkan juga hal tersebut. Orang yang memiliki pengertian, dari mulutnya keluar hikmat, dan orang yang bijaksana menyimpan pengetahuan di otaknya. Kekuatan mungkin dapat merosot, tetapi hikmat dan pengetahuan lebih lama bertahan. Sama seperti cerita ubasute tadi, wanita tua itu tidak melawan atau menjadi marah karena tindakan anaknya. Dia hanya menanti saat yang tepat untuk mengatakan hikmat. Ucapannya lembut, tapi menusuk tajam sampai ke lubuk hati yang terdalam, dan dapat membuat anaknya berubah pikiran serta tindakan. Itulah sebabnya kita saat ini perlu untuk terus menambah hikmat dan pengetahuan. Tidak ada pembelajaran yang tidak berguna. Suatu saat pasti kita memerlukannya, entah untuk kebaikan diri sendiri maupun untuk menolong orang lain. Teruslah menambah pengertian dan berusahalah dengan giat untuk memperoleh hikmat. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa
sarapan.